Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah untuk mencintai akhirat, menjadi anak-anak akhirat, dan terhindar dari penyakit wahan, penyakit cinta dunia dan takut kematian yang mengakibatkan kita menjadi anak-anak dunia yang terpaut hati, cinta buta terhadap dunia ini, yang akhirnya mendatangkan malapetaka pada diri kita sejak dunia hingga akhirat. Fitnah yang menimpa umat ini adalah fitnah yang teramat sangat dahsyat. Tadi dalam hadis yang pertama sudah kita jelaskan umat-umat lain akan mengerumuni kita. Dan penyebabnya adalah penyakit wahan ini. Di hadis lain dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, dan ini tidak saya masukkan di dalam hadis ini, tapi saya masukkan dalam syarah hadis yang pertama, saya lengkapi dan saya sampaikan riwayat ini, di mana Rasulullah SAW menyebutkan idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian telah berjual beli secara 'ainah, salah satu jual beli yang haram, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian mengikuti ekor sapi, wa raditum bizzar', maknanya adalah tidak peduli lagi dengan urusan umat, dan kalian ridha dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Dan apabila memang dipandang perlu hadis ini, elok juga dicantumkan di dalam 40 hadis ini. Nanti saya tengok, saya timbang-timbang, saya koreksi-koreksi lagi sebelum nanti nanti direvisi lagi, dicetak untuk jadikan panduan-panduan kajian daurah dan untuk tulab kita. Dan kalian meninggalkan jihad, maka pembahasan kita tentang jihad ini penting. Sallallahu alaikum. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menguasakan kehinaan ke atas kalian.
La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Dan masa yang seperti ini, kondisi yang seperti ini tidak akan tercabut, tidak akan dicabut oleh Allah dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini dalam riwayat Abu Daud. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh para ulama yang lain, ya. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin juga mencantumkan dalam silsilah as-sahihah, innaha satakunu fitnatun faqalu kaifa lana ya Rasulullah. Nanti akan terjadi fitnah. Bagaimana kondisinya dan apa yang kami bisa lakukan ketika itu ya Rasulullah? Au kaifa nasna'? Rasul menyebutkan tarji'una ila amrikumul awwal. Ini ya. Dan kembali kalian kepada urusan kalian yang pertama. Dan yang membuat umat terdahulu menjadi berjaya, najah awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqin. Letak kesuksesan awal umat ini adalah dengan kezuhudan dan keyakinan. Yakin adalah aqidatut tauhid, dan zuhud adalah bagian dari akhlak. Wa yakhliqu akhiru hadhil ummati bil bukhli wa tulil amal. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mencantumkan dalam sahih menjelaskan dalam sahih at-targhib wa tarhib. Hadis ini hasan dan salah satunya ada dua lafaz di sini. Sahih riwayat seingat saya. Letak kesuksesan dan letak kehancuran akhir dari umat ini dengan kekikiran serta panjang angan-angan. Ini bagian dari cinta dunia. Kikir dan panjang angan-angan. La ilaha illallah. Maka untuk itulah, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, kita kembali kepada agama Allah Ta'ala ini, memperhatikan tidak hanya sibuk dengan bercocok tanam, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan kebun dan perdagangan, bisnis dan sebagainya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hadis yang keempat. Silakan dibuka. Dari Zaid bin Thabit, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis adalah tentang keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Kalau dalam hadis kedua agama ini adalah nasihat, dan hadis yang ketiga adalah tentang kewajiban mengubah kemungkaran, dan hadis yang ketiga ini adalah keutamaan berdakwah, menyampaikan risalah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi tercinta, yaqulu naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayrahu farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laysa bifaqih. Hadis ini pertama kali saya dengar secara langsung ketika saya daurah dengan Ustaz Abdullah Taslim di Masjid Al-Madinah Pekanbaru. Sudah lebih 10 tahun yang lalu, ya. Dari rekaman-rekamannya sering juga, tapi saya mendapatkan faedah rasanya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Seingat saya seperti itu, atau di tempat lain, ya. Yang jelas saya mendapatkan faedah ini dari beliau, bukan di Al-Madinah kayaknya, tapi dari beliau saya teringat, ya, faedah ini. Masjid mana dulu? Tapi dari beliau. Hadis ini banyak faedah-faedahnya. Di antara faedah yang beliau sebutkan ketika itu adalah tentang faedah ilmu. Ya. Tempatnya perlu saya ingat-ingat lagi. Dah hadir dalam ingatan saya di mana persis tempatnya sekarang. Tetapi dalam faedah dakwah, hadis ini juga termasuk. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah memperindah seseorang yang mendengarkan hadis dari kami. Naddarallahu, ini bentuk doa.
Artinya Nabi mendoakan bagusnya wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami. Mendengar hadis Nabi, lalu dia hafal, lalu dia sampaikan hatta yuballighahu, lalu dia sampaikan ghairahu kepada yang lainnya. Ini dakwah. Menyampaikan apa yang datang dari Nabi. Faruba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang mengusung fikih menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Wa ruba hamili fikhin laisa bifaqih, dan bisa jadi orang yang mengusung fikih tidak termasuk orang yang ahli faqih. Jadi orang yang menyampaikan itu, maksudnya menyampaikan hadis itu lebih bagus orang yang mendengarkan darinya. Maka sampaikan saja. Boleh jadi orang yang mendengarkan dari kita itu lebih paham dari kita. Dan ini hadis adalah tahapan dalam menuntut ilmu. Baik. Coba perhatikan. Kalimat naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan. Semoga Allah Ta'ala membaguskan wajah seseorang yang mendengarkan hadis kami. Syekhuna Abdul Razak di dalam syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab-bab awal itu, ketika beliau menjelaskan ada sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun membawakan, kalau enggak salah saya di bab Khatamun Nubuwah atau bab lainnya, tapi di bagian awal beliau pun menjelaskan barang siapa yang ingin pula didoakan oleh Nabi, nih sampaikan hadis Nabi, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dihafal. Naddarallahu imra'an sami'a min haditsan. Semoga Allah Ta'ala membaguskan wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami. Jadi mendengarkan hadis Nabi. Nabi sekarang dah wafat, tapi masih bisa kita dapatkan mendengar hadis Nabi. Fahafizahu, lalu dia hafal. Berarti dia hafal. Hatta yuballighahu ghairahu, lalu disampaikan kepada yang lain. Berarti dipahami, dihafal, kemudian didengar, dipahami, dihafal, kemudian disampaikan kepada orang lain. Maka dia akan mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nadratun itu adalah nikmat. Asal kata nadra itu nikmat bisa bermakna di dalam Al-Quran apa? Di dalam surah Al-Anfal ya? Bukan, dalam surah Al-Mutaffifin ya. Coba nadratun na'im, apa bunyi ayatnya? Tafadhal. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Terlihat dari wajah mereka nadrah an-na'im, bekas nikmat surga yang teramat sangat elok itu. Dan ada satu kitab yang berjudul Nadratun Na'im. Itu banyak ulama yang menulisnya, 12 jilid. Saya dulu dapat kitab hadiah di Maktab Jadiyat Mekah Selatan. Saya senang sekali dapat kitab itu, dan kitab itu rujukan referensi penting untuk pendidikan, kurikulum pendidikan akhlak. Nadratun Na'im fi ahlaki Rasulil Karim. Baik. Nadrah di dunia dan nadrah di akhirat akan didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighahu. Allah membaguskan wajah seseorang sejak di dunia hingga akhirat kelak. Karena orang-orang yang beramal saleh, beriman, beramal, berdakwah dan sabar di atasnya mendapatkan wujuhi yauma ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan melihat ada bekas nikmat yang sangat indah di wajahnya. Allahu Akbar. Maka untuk itu dai-dai yang senantiasa menghafal hadis Nabi, para penuntut ilmu yang senantiasa mendengar dan menghafal hadis Nabi, memahaminya, menghafalnya, kemudian dia menyampaikan kepada umat, ada cahaya wajahnya, dan kelak di hari akhirat kelak dia juga mendapatkan cahaya wajah yang luar biasa. Allahu Akbar. Dan kita berdakwah, menyampaikan ilmu kepada orang-orang, kepada murid-murid dan kepada siapapun, ya ikhwan, kelak boleh jadi dia akan lebih faqih daripada kita.
namun kita akan mendapatkan pahalanya. Ini hadis juga memberikan isyarat farubba hamili fiqhin. Boleh jadi orang-orang yang membawa satu pemahaman, yakni hadis, ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih bisa paham daripada dirinya. Wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Boleh jadi dia tidak faqih, tidak paham dengan hadis itu, tapi orang yang mendengarkannya paham. Ajib. Hatta di kalangan para ulama-ulama besar seringkali juga terinspirasi dan mendapatkan ide dari murid-muridnya, seperti pujian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala untuk muridnya Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahumallahu taala jami'an, rahimahumullah taala. Ajib. Bahkan seorang guru itu ketika seperti Syekh Albani, ketika murid tidak ada, kehilangan betul dia. Begitulah kadang tingkat kehebatan seorang murid dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima. Salman, kondisikan anak-anak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bernama Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi. Hurairah adalah kucing Hirrah. Ya. Jadi beliau sayang sama kucing yang ada di pohon dan diletakkannya ke pohon, kemudian apa? Oh ya, itu kucingnya. Oh, ya. Diletakkannya di pohon, kemudian dikasihnya makan, ya. Sayang beliau, maka Abu Hurairah kunyahnya. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, dia akan mendapatkan pahala mislu ujuri, seperti pahala-pahala. Ini ujur kalimatnya, tidak ajri lagi, tapi pahala-pahala. Ini jamak. Pahala-pahala man tabi'ahu, orang-orang yang mengikutinya. Orang banyak buat, banyak mengamalkan apa yang diajarkan, makanya ujur. Ini pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hebatnya la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tanpa mengulangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Tidak. Dalam lafaz lain, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha bi an la yanqusu min ujurihim syai'a. Bi an la yanqusu min ujurihim syai'a. Baik. Barang siapa, adalah riwayat lain, man ahya sunnatan, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah Nabi lalu orang ikuti, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun. Tapi sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, semisal dosa orang-orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka la ilaha illallah sedikit pun. Maka kita para dai berpeluang dan mesti mencari peluang untuk terus membuka lahan dan ladang baru di mana kiranya orang-orang yang belum mengenal tauhid menghidupkan sunnah di sana. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, menghidupkan sunnah dari sunnah Nabi. Allahu akbar. Tidak semua orang kenal dengan tauhid dan sunnah ini, walaupun banyak yang berKTP-kan dengan KTP Islam. Allahu akbar. Ini pahala yang luar biasa. Pahala yang didapatkan oleh para sahabat itu, yang menjadikan besarnya di antaranya adalah pahala terdahulunya mereka. Semua yang kita amalkan hari ini mereka mendapatkan terus mengalir, mendapatkan pahala. Allahu akbar. Perjuangan mereka terdahulu yang membuat hari ini kita menjadi mudah dalam perjuangan baru.
itu akan senantiasa mendapatkan pahala buat mereka, akan senantiasa mendapatkan pahala. Maka jadilah apa? Ya, pembuka kuncinya. Dan itu berat. Tapi itulah pahalanya. Kalau tadi Ustaz Abdurrahman bercerita berat. Iya. Tapi berat pula timbangan pahalanya. Berat pula timbangan amalnya di hari akhirat kelak. Dan memang ada orang-orang yang bertipe dia apa? Terus ingin menjadi pembuka jalan, terus ingin mencari ladang baru, dan terus ingin mencari. Nih, kita nih ikhwan kadang malas beramal. Tidakkah kita ingin mendapatkan pahala dari hadis yang mulia ini? Dahulu diceritakan ada orang yang semangat. Ini coba antum dengar dalam rekaman kajian Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu ta'ala. Saya dengar belasan tahun yang lalu. Silakan download di kajian.net tentang motivasi menuntut ilmu. Seingat saya ada 2 file. Salah satunya beliau dan di situ beliau sebutkan tentang semangat dalam dakwah, ya. Motivasi. Ada orang yang semangat dalam dakwah, semangat dalam menuntut ilmu, dia terus menuntut ilmu, kemudian terus berdakwah, lalu sampailah dia kepada satu negeri, yang di negeri sana orang-orang ya berkulit hitam, dan dia begitu sampai di pelosok sana, dia merasa senang. Alhamdulillah, saya sudah dikirim Allah berdakwah ke sini. Siapa pula yang tidak senang dipilih menjadi pejuang dakwah ke pelosok-pelosok negeri? Tetapi sampai di sana dia melihat di tengah-tengah orang yang berkulit hitam itu ada orang yang berkulit putih. Kira siapa kira gerangan? Ditanyanya, dan ternyata ia adalah seorang pendeta atau seorang misionaris, seorang dai-nya yang mengajak kepada kebatilan yang telah mendahului dia berdakwah di sana. La ilaha illallah. Kita kalah berlangkah-langkah oleh mereka, ya ikhwan. Padahal ayat-ayat yang berbicara tentang dakwah, karena memang ayat itu dulu turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang ada ketika itu adalah umat kufar, musyrikin. Ayat-ayat yang berbicara tentang dakwah itu adalah berbicara tentang dakwah kepada orang-orang kafir. Hari ini kita dakwah kepada siapa? Tapi kita senang. Kadang kita upload kegiatan kita. Alhamdulillah sudah ada yang masuk Islam, kita syahadatkan. Yang memasukkan dia ke dalam Islam siapa? Yang mensyahadatkan kita. Tapi yang mengajak dia termotivasi masuk Islam siapa? Alhamdulillah kalau kita. Kalau tidak, tahu belum, mudahan kita. Dan masih banyak peluang lagi. Makanya ketika berdakwah di pedalaman, di mana-mana tempat, di kota juga atau di tempat yang lain, di antara kunci yang paling penting, makanya ini nanti di hadis yang bagian terakhir saya sebutkan, doa untuk mereka. Kita doakan mereka, semoga mereka mendapat hidayah. Ini pahala ini yang kita inginkan. Allahu Akbar. Tapi makna hudan di sini, ini hudan ini kan bentuknya secara umum. Ya, tidak masukkan orang ke dalam Islam saja, tapi juga dakwah sunnah, amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersemangat, hendaknya jauh lebih bersemangat kita ketika tantangan di tempat yang tidak ada, ketika tantangan kita dapatkan di tempat-tempat yang tidak ada orang yang berdakwah di sana. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-6. An Sahl bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar. Sahal radhiyallahu taala anhu, yakni putra dari Sa'ad, berkata, saya tidak baca panjangnya, waktu kita ringkas karena potongan hadis yang terakhir itu yang saya inginkan.
Nabi SAW bersabda ketika perang Khaybar, sungguh bendera perang ini akan diberikan esok hari kepada seorang peperangan yang peperangan ini akan dimenangkan melalui tangannya. Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga mencintainya. Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka orang-orang melalui malam mereka dengan bertanya-tanya siapa yang akan diberikan kepercayaan itu. Allahu Akbar. Keesokan harinya setiap orang dari mereka berharap diberikan kepercayaan itu. Demikianlah semangat para sahabat. Allahu Akbar. Bahkan saya jadi teringat ketika Abu Ubaidah ya, yang dikagumi oleh Umar, siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika Rasul menyebutkan bahwa orang yang akan diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman itu adalah orang kepercayaannya umat ini, orang yang terpercaya, aminu hadhil ummah. Maka Umar ketika itu berharap bahwa beliau yang terpilih, dan ternyata yang dipilih adalah Rasulullah SAW. Padahal Umar sudah siap-siap berharap beliau yang mendapatkan gelar itu, tetapi ternyata Abu Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, seingat saya itu. Ya, atau coba dengar lagi dalam kisahnya. Ajib, begitulah di hati para sahabat. Mereka ingin mengambil bagian yang luar biasa dalam dakwah ilallah ini. Orang-orang melalui malam mereka dengan bertanya-tanya siapa yang akan diberikan kepercayaan itu. Keesokan harinya setiap orang dari mereka berharap diberikan kepercayaan itu. Maka beliau berkata, mana Ali? Dijawablah dia sedang sakit kedua matanya. Maka setelah itu Ali datang, beliau meludahi kedua matanya lalu mendoakannya hingga sembuh. Ini mukjizat Nabi, seakan-akan belum pernah terkena penyakit sedikit pun. Ajib. Lalu beliau memberikan bendera perang kepadanya. Kemudian Nabi bersabda, perangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita, yakni muslim. Beliau melanjutkan, melangkahlah ke depan hingga kamu dapat masuki tempat tinggal mereka. Lalu serulah mereka kepada Islam dan beritahu kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas mereka. Lalu Nabi pun mengatakan, coba perhatikan apa kata Nabi tercinta, fa wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka. Dalam satu lafaz, rajulan wahidan, sungguh betul-betul kamu dengan sebabmu orang mendapat petunjuk satu orang, ya. Kamu dengan sebabmu orang mendapatkan petunjuk, khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Lebih baik dari kamu mendapatkan onta merah. Dalam lafaz lain, khairul laka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Lebih baik dari onta merah. Onta merah adalah kendaraan mereka terdahulu yang mewah dan terhitung kelas elitnya. Hanya orang-orang kaya yang mendapatkan onta merah ini. Maka kalau dulu fungsinya adalah untuk kendaraan dan kebesaran kekayaannya seseorang yang memiliki onta merah tersebut, berarti kita dapat pahami orang-orang yang hari ini mendapatkan hidayah satu orang dengan sebab perjuangannya, dengan sebab dakwahnya, sama saja dia mendapatkan kendaraan termewah di zaman ini. Allahu Akbar. Bahkan ya ikhwan, lihat hadis yang ketujuh itu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Disebutkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua orang. Salah satunya adalah seorang yang 'abid, ahli ibadah, dan yang satu lagi seorang yang 'alim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim dibandingkan yang hanya ahli ibadah saja tapi tidak berilmu. Ka fadli, bagaikan keutamaanku, 'ala adnakum, dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di kalangan kalian. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, dan para penduduk langit serta bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di lubang-lubangnya. Wa hatta al-hut,
dan sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Allahu Akbar. Apa pekerjaan mereka? La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Allahu Akbar. Mereka betul-betul mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah agama ini. Agama ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala baik, maka Allah Taala berikan kepahaman dalam agama ini. Jadi orang yang baik adalah orang yang paham agama. Maka kebaikan di sini adalah kepahaman dalam agama. Allahu Akbar. Makanya selain di dalam agama kita ini, kita tidak boleh menzalimi, bahkan tidak boleh membunuh semut kecuali yang betul-betul mengganggu. Ya. Misalkan santri nampak lubang semut lalu dikencingi, kebanjiran dia. Banjirnya bukan banjir bandang lagi, tapi banjir apa? Banjir air seni antum. Maka ini zalim. Dan sejatinya mereka berzikir kepada Allah dan ternyata mendoakan Allah. Kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan. Ini seharusnya menjadi motivasi kita. Bayangkan, kita didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Itu kalimatnya adalah, ini hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini insyaallah hadis-hadis yang saya bawakan ini adalah hadis-hadis yang sahih minimal derajat hasan. Kemudian cuman belum sempat saya cantumkan di dalam PDF ini, nanti akan saya berikan. Dan juga hadis-hadis ini kadang dinyatakan hasan, hadis sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Antum bayangkan, dan ini hadis yang ma'ruf sekali, ya. Coba lihat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, malaikat Allah dan para malaikat dan penduduk langit serta bumi ini, sampai-sampai ikan yang ada di air, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Allah luar biasa. Makanya teruslah ingin mengajar. Antum coba lihat tak videonya Ustaz Mubarak bin Mualim rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Tengok ya. Antum tengok. Allah berikan nikmat kepada aku. Nikmat mendidik, nikmat mengajar, kata beliau. Kalau aku tidak bisa mendidik, tidak bisa mengajar, lebih baik aku mati, kata beliau. Itu kalau kita dengar dari anak kecil, dari anak yang mungkin masih baru belajar agama, paling hebat anak ini. Betul kan? Kita kalau dengar dari anak muda, anak kecil, hebat pula pidatonya, paling mentor itu. Tapi kalau kita mendengar dari sosok seorang guru seperti Ustaz Mubarak Mualim hafizahullah taala, langsung terkena dan tersentuh jiwa kita. Karena bertahun-tahun beliau mendidik dan mengajar umat. Jadi nilai ucapan itu dari orangnya itu. Di atas jalan apa dia sabar? Di atas jalan apa dia menjadi imam? Ketika dia menyampaikan sesuatu yang dia terdepan di bidang itu, tersentuh jiwa kita. Allahu Akbar. Dan ini ikhwan. Sampai-sampai ya, para ulama terdahulu memang terus mengajar sampai sekian puluhan tahun, 40-an tahun terus mengajar apa? Mengajar Al-Qur'an. Mereka Allahu Akbar. Mereka apa? Mereka terus tidak berhenti. Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi sampai udah usia sepuh sekali masih mengajar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau sakit pulang dari berobat dari luar negeri itu, beliau ya pulang dari rumah sakit itu, beliau masih mengajar. Dan beliau ketika itu di Masjidil Haram, beliau mengajar pasang mikrofon, dan padahal beliau sudah terbaring. Allahu Akbar. Kenikmatan mengajar, kenikmatan mendidik itu didapatkan oleh para ahli ilmu itu. Allahu Akbar. Sekarang kenikmatan kita kenikmatan apa? Adakah kenikmatan ilmu dan kenikmatan dakwah? Man humani la yasma'an. Ada dua perkara yang
Orang-orang tidak akan pernah kenyang. Talibud dunya wa talibul ilmi. Cinta dunia, pencari dunia atau pencari ilmu. Orang-orang yang mencintai ilmu senantiasa akan ia ingin mengajarkannya. Karena ketika air teko itu terus ada isinya dan terus diisi, dia pengen menumpahkan ke gelas dan ke tempat yang lainnya. Ke wadah berikutnya. Ya, barakallahu fikum. Hadis selanjutnya. Al-hadits ats-tsamin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Apabila manusia ini mati, terputuslah amalnya, yakni dia tidak bisa beramal lagi, illa min thalathatin, kecuali 3 perkara yang terus mengalir kepadanya, illa min sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah apa? Jariyah, bukan sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah sesak nafas. Jariyah bahasa Minang. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan orang sepeninggalannya, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang terus mendoakannya. Allahu akbar. Berapa lama hidup kita di dunia ini? Kita ni malas beramal. Salat kurang, puasa kurang, zikir apalagi kurang. Ya ikhwan, apa yang kita tinggalkan kelak yang akan terus mengalir kepada kita? Boleh jadi kita tidak sampai usia tua. Allahu akbar. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketika beliau diajak rihlah pun oleh murid-murid beliau ke tempat-tempat yang adem lah, tapi sebenarnya beliau seorang yang buta, ulama yang buta. Beliau tidak nampak pemandangan itu, tetapi ingin menghibur muridnya, mungkin merasakan angin yang sepoi atau pergi jalan begitu saja. Entah seperti apa kenikmatan yang dirasakan oleh seorang buta seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala. Tapi beliau ajak muridnya pergi rihlah, dan ternyata ketika yang lain ya ingin membawa perbekalan apa, Syekh bin Baz minta bawa perbekalan apa, bawakan kitab. Satu waktu Syekh bin Baz rahimahullah taala dengan muridnya duduk beristirahat, waktu itu hujan. Dalam kisah itu disebutkan hujan. Beliau pun berteduh, tidur di berteduh di tempat rumah ya yang tidak ada penghuninya di tempat itu lagi ya. Biasalah mungkin tidak ada ya di tempat itu orangnya, tapi ya bolehlah di numpang berteduh di situ. Syekh bin Baz pun mengatakan kepada muridnya, Iqra, bacakan. Ya, bacakan apa? Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Murid beliau membacakan kalamullah, dan Syekh bin Baz rahimahullah taala menyuraikan tafsirnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Itulah para ulama. Hari-harinya ilmu, hari-harinya adalah ilmu, mengajar, berdakwah. Allahu akbar. Ketika Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala terbaring sakit, yang dimintanya apa? Tolong carikan kitab Sunan Abi Daud yang dulu aku tahqiq. Allahu akbar. Allahu akbar. Hari-hari mereka adalah hari-hari bersama ilmu, dakwah. Kenikmatan telah mereka dapatkan. Kalaulah ya nikmat kopi saja mencandu, hanya campurannya air panas campur kopi dan gula, candunya minta ampun. Betul? Yang tahu rasa kopi lah. Berbagai macam merek kopi sudah hadir, ngaji ngetren dengan berbagai macam iklannya. Itu baru kopi, tetapi kenikmatan juga ada. Allahu akbar. Allahu akbar. Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba. Betul-betul kan merasakan nikmatnya iman, ta'mul iman. Rasa manisnya iman, halawatul iman. Allahu akbar. Orang-orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan seterusnya. Artinya iman ada halawahnya, iman ada ta'amnya, ada rasanya.
Allahu Akbar. Menuntut ilmu adalah bagian dari iman. Maka bahagialah orang-orang yang merasakan manisnya kenikmatan menuntut ilmu. Kenikmatan dan manis apa yang kita rasakan adakah handphone yang kita pegang itu kenikmatan yang kita dapatkan di sana hanya bermedsos doang dan menghabiskan waktu sia-sia? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya untuk dunia dan akhiratnya. La ilaha illallah. Kalau kenikmatan dunia yang akan mendatangkan malapetaka di hari akhirat kelak, tinggalkan. Allahu Akbar. Yang pertama sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya. Jariyah di sini jariyatin adalah terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan orang. Diajarkan ilmu, peninggalannya orang memanfaatkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ikhwan, kadang kita kurang beramal tapi murid kita mungkin rajin beramal. Dia ketika kita mengajarkan itu kelak dari amalan-amalan sunnah ya, bukan bermakna amalan wajib ditinggalkan, tidak. Jadi kita akan mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Bahkan jangankan di hari akhirat, di alam kubur, di dunia saja orang-orang yang mengajarkan ilmu itu akan diberikan hadiah oleh Allah Rabbul Alamin untuknya. Apa hadiahnya? Imma ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat dari muridnya, maka saya mengatakan, teruslah wahai guru, teruslah memberikan nasihat yang menyentuh hati dan membuat air mata muridmu berlinang. Kelak akan Allah Ta'ala berikan hadiah untukmu. Air mata yang dulu menetes di hadapanmu, air mata muridnya yang dulu menetes di hadapanmu, kelak satu saat hadiah Allah untukmu akan berganti air mata mereka dengan air matamu di saat engkau mendengarkan nasihat yang sama dari lisan mereka yang dulu pernah kamu sampaikan, yang dulu pernah kamu dengarkan, yang dulu pernah mereka dengarkan darimu. Karena sesungguhnya guru adalah digugu dan ditiru. Tidakkah kita bahagia? Atau di saat kiprah dia di tengah-tengah umat, mungkin dia dulu orang yang nakal, mungkin dia dulu adalah orang yang tidak baik. Ketika dididik di kemudian hari dia menjadi orang yang besar bersama ilmu dan dakwahnya. Allahu Akbar. Kebahagiaan mana lagi yang bisa menandingi daripada kebahagiaan sukses mendidik orang? Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Yang terus anak yang saleh. Allahu Akbar. Tapi ada orang seperti yang tidak mendapatkan anak, seperti Syekh Shalih Fauzan dikabarkan demikian, hafizahullah taala. Tapi lihatlah, beliau memang tidak punya anak, tapi beliau punya apa? Punya jutaan murid, baik yang bertalaki kepada beliau secara langsung atau yang mendengarkan durus dan membaca kitab-kitab beliau. Sekarang mana yang tiga ini? Kalau sedekah jariyah dia terkait dengan harta, anak saleh terkait dengan anak dan mendidik, ilmu yang bermanfaat terkait dengan ilmu, mana yang kita bisa dapatkan? Kalau kita berpikir tentang pensiunan amal, atau orang tua kita atau orang-orang di dunia ini buat kebun, atau mungkin jadi pegawai dan lain-lainnya, biar besok ada pensiunan amal, pensiunan di hari tua. Kenapa orang tidak memikirkan pensiunan amal di saat kita telah tiada, di saat rapuh tulang belulang di alam kubur? Ikhwan, apa yang kita tinggalkan? Ilmu yang bermanfaat ada kalanya melalui kitab yang dibaca, tapi ada juga ilmu yang bermanfaat itu melalui murid yang diajarkan. Allahu Akbar. Ada ulama yang kadang tidak kita kenal muridnya, yang tidak kita kenal anaknya, tapi terkenal dengan kitabnya. Antum dengar nama anak Imam Syafi'i? Tapi kitab Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, ajib. Sekarang kita baru berumur sekian puluh tahun. Artinya 70 tahun lagi jatah umur kita tidak ada lagi. Kalau berdasarkan hadis Nabi, rata-rata umat ini. Coba pergi kubur itu.
Saya tengok di situ orang-orang yang di jalan ini, tetangga ini begini, tidak ada lagi mereka. Artinya, bak kata Syekhuna Abdul Razak, 100 tahun lagi orang-orang yang dalam kubur ini, kita yang hari ini bernasib sama dengan mereka, kita juga berada di dalam tanah. Sadari itu. Kalau cerita kita hanya seperti cerita ayam potong, habis dipotong, namanya ayam potong. Habis dipotong, dimakan, habis cerita. Bahkan di antara binatang juga yang ada menjadi binatang-binatang yang nanti menjadi binatang di surga. La ilaha illallah. Kita ada perjalanan setelah kematian ini. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-9. Nah itu. Ini hadis tentang apa? Tentang fadhailud dakwah. Tentang keutamaan dakwah, mengajar, berjuang untuk menyampaikan ilmu. Dari hadis yang keempat tadi, itu adalah hadis-hadis tentang mengajarkan ilmu. Maka jangan muak-muak. Jangan sampai seperti saya pernah dengar hampir 20 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, udah lebih 20 tahun yang lalu, sekitar kelas 3 ya, sekitar 20 tahun lebih lah. Saya pernah dengar seorang qari, bagus bacaan Al-Qur'annya, tapi dia bilang ketika itu, dulu saya ngajar-ngajar katanya, tapi sekarang udah muak, saya udah bosan kata dia, udah bosan saya ngajar. La ilaha illallah. Kata-kata itu seharusnya tidak boleh keluar. Karena ada para ulama yang mengajar lebih dari 40 tahun mengajar Al-Quran. Untuk apa dia mengajar terus seperti itu? Untuk ingin mendapatkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan mengajarkannya. Ajib. Allahu Akbar. Sekarang coba lihat hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yaumal qiyamah. Ini ancaman tidak menyampaikan ilmu. Ilmu adalah amanah. Dari Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, lalu dia sembunyikan ilmu itu, lalu di hari akhirat kelak dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. La ilaha illallah. Hadis ini adalah ancaman menyembunyikan ilmu dan ditanya dalam makna tidak. Kan kadang orang minta ustaz tolong menyampaikan pada kita ini, itu ditanya juga tuh, atau ditanya satu bab tahu kita sembunyikan. Memang di situ orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu itu kita menyampaikan. Ilmu itu adalah amanah. Allahu Akbar. Ini tidak boleh diam, mendiamkan kemungkaran itu bukan sifatnya Nabi. Mendiam kemungkaran itu adalah bagian dari apa? Dari dosa. Mengingkari dengan hati lain ceritanya daripada diam begitu saja. Mengingkari dengan hati itu ada tahqiqnya, ada tahapannya untuk melangkah kepada langkah cara dakwah berikutnya. Tetapi orang yang diam di sini, ya, dia apa? Dia akan tidak berfikir, ya, tidak mau menyampaikan ilmu begitu, maka dia akan dicambuk dengan cambuk api neraka di hari akhirat kelak. La ilaha illallah. Bahkan lihat hadis yang ke-10. Orang-orang yang tidak berdakwah itu, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ini tentang riwayat-riwayatnya, silakan dilihat di situ ya, sudah saya cantumkan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. La ilaha illallah. Ini ancaman malapetaka yang didapatkan ketika orang-orang tidak berdakwah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hendaknya kalian beramar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian mohon kepadanya namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. La ilaha illallah. Doanya tidak dikabulkan lagi. La ilaha illallah.
Berarti apa? Hadis ini ancaman untuk orang yang tidak apa? Tidak berdakwah. Apa akibatnya? Ini terancam. Aw la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya. La ilaha illallah. Iqaban minhu. Akan ada siksa Allah ketika kita tidak berdakwah ini. Allahul musta'an. Makanya di dalam hadis tentang niat di dalam Riyadhus Shalihin ya, ada hadis tentang orang-orang yang dibangkitkan sesuai dengan niatnya, di mana ada orang yang baik dan ada orang yang buruk, tetapi akhirnya diberikan mereka diberikan malapetaka, dia akan ditenggelamkan semuanya. Dan ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana bukankah ada orang-orang yang baik juga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Sesuai dengan niat mereka, mereka akan dibangkitkan. La ilaha illallah. Atau tidak diijabah doa mereka. Apa bunyinya setelah itu? Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau kemudian kalian mohon kepadanya namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Berarti tidak berdakwah, tidak menyeru kepada yang ma'ruf, tidak mencegah dari yang mungkar. Itu doa tidak diijabahkan. Allahul musta'an. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini dahsyat sekali. Tadi ada yang nampak kertas di sini. Coba lihat hadis ini. Ini saya sekarang hadis nomor berapa? 10 ya. Ini nomor 11-nya saya kirim ya di sini. Tadi saya terlewatkan karena saya edit lagi tadi. Silakan saya kirim ke antum lagi. Sebentar ya, ini sinyal lelet di sini. Alhamdulillah. Tolong disebar, Zaki. Ya. Hadis yang ke-15. Ke-11. Ini kan ke-10. Yang ke-11-nya hadis ini. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Mathalul qa'im 'ala hududillahi wal waqi'a fiha kamathali qaumin استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا." Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu.
Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang yang berada di bagian atas. Seraya berkata, seandainya boleh kami lobangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami, sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang yang di bawah itu, maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan, maka mereka akan selamat semuanya. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini hadis yang luar biasa. Antum pertama kali dengar hadis ini dulu dari siapa? Coba. Siapa generasi bugi lama di sini? Pertama kali antum dengar hadis ini atau perumpamaan dakwah ini dari siapa? Enggak ada ya? Saya pribadi pertama kali mendengarkan, tetapi dulu saya tidak tahu bahwa ini hadis dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya. Beliau memberikan perumpamaan orang-orang yang tidak berdakwah itu seperti perahu. Siapa yang pernah dengar? Ustaz ya? Ustaz Rahman dengar. Bugi lama namanya itu. Karena zaman kami kecil-kecil dulu, itu ceramah itu terdengar, ya, walaupun di masjid-masjid, tapi itu pula baru zamannya ketika itu. Jadi ketika saya membaca hadis ini, teringat saya ceramah di MZ itu. Wah, inilah. Jadi kita nih seperti dalam perahu bersama, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kenapa perahu? Kapal ya, bukan perahu. Perahu mana bisa? Kapal. Kapal itu tinggi, ada yang di bawah, ada yang di atas. Dia nak ambil air yang di bawah nih. Kalau begitu eloklah saya lubangi bagian bawah nih, tak naik lagi ke atas, kata dia. Maka yang di atas kalaulah dia biarkan yang di bawah membelobanginya, mereka akan karam semuanya. Maka dicegah atau tidak? Berarti kita harus mencegahnya. Fahim tuh? Walaupun ada hadis tentang niat yang saya sebutkan tadi ceritanya, bahwa akan ada orang yang dibinasakan semuanya di satu tempat tersebut. Baik, di situ ada orang yang baik dan ada orang buruknya, dan nanti mereka akan dibangkitkan ala niyatin, sesuai dengan niat mereka, dengan kondisi mereka. Ini juga menggabungkan pemahaman bahwa dakwah ini di sinilah pentingnya. Ketika kita tidak berdakwah, itu artinya juga dakwah ini menghambat musibah. Ketika dakwah tidak ditegakkan lagi, musibah akan terjadi. La ilaha illallah. Di tempat kita ni ikhwan, kalau berjalan kita di waktu malam, apalagi malam Ahad, kata mereka malam Minggu, la ilaha illallah. Itu di bendungan di Sarang Walet ni, Ustaz katanya, ini saya pernah jumpa anak-anak ni tengah tak pakai pakaian siang-siang. Apa yang antum bayangkan tu? Kalau kita tidak berdakwah, malapetaka itu akan datang, musibah akan datang kepada kita. La ilaha illallah. Ini pentingnya dakwah ilallah. Allahu akbar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Cukup dulu atau dah hadis 11 tambah 12 dulu? Dah 11 ya? InsyaAllah pagi besok, karena ini kaitannya dengan perjuangan lagi, ya. Itu tentang pentingnya berdakwah, ancaman tidak berdakwah, dan ini pentingnya perjuangan, ya. Karena nanti dalam hadis ini kita lihat bagaimana hadis yang ke-12 itu, nanti kita 12 lagi besok, itu bagaimana Nabi dan juga kita lihat bagaimana keutamaan berjuang di jalan Allah. Bagaimana Nabi sebagai seorang pejuang yang luar biasa tangguhnya, menakjubkan. InsyaAllah ta'ala pagi besok. Dan antum juga, saya yakin antum capek mulai dari tengah hari tadi salat Jumat lagi. Mungkin sambil santai-santai saja. Dan insyaAllah ta'ala pagi besok juga ada sesi yang panjang. Setelah subuh kemudian jam 8 sampai jam ada 3 jam. InsyaAllah kita lebih padat lagi.
dari ini. Ini artinya baru 2 sesi kita sudah dapat 11 hadis ya. 11 atau 12 hadis. 11 ya. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Semoga Allah taala berikan manfaat dari ilmu yang sedikit kita dapatkan ini, walaupun ilmu kita sedikit tapi bermanfaat. Ilmu itu bisa pula kita amalkan dan kita ajarkan. Karena ilmu yang bermanfaat ada 2. Seperti penjelasan Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Pertama diamalkan, 2 diajarkan. Maka amalkanlah ilmu, ajarkan ilmu kepada anak dan istri, kepada keluarga, kepada murid, ahli taulad dan masyarakat kita. Siapapun yang terlihat membutuhkan, maka jangan pelit ilmu, terus mengajar, bicara gitu ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan siapa lagi yang lebih elok, lebih indah, lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Dakwah adalah jiwa kita, dakwah adalah darah kita, dakwah adalah hidup kita. Kita hidup bersama dakwah. Mudahan kita kelak juga mati bersama dakwah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.